Nah, saya ingin memberi catatan teman-teman bahwa mungkin salah satu menteri yang perlu dievaluasi, baik kinerja maupun omongan-omongannya, dan karena itu layak masuk dalam radar untuk diresapel, itu adalah Menteri Dodi Hanggodo. Dia adalah Realisasi anggaran kayak IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri itu progresnya. Berita tentang IKN paling akhir adalah pernyataan Menteri Pekerjaan Umum yang baru, yaitu Saudara Dodi Hanggodo. Menteri baru kita itu membuat kejutan mengenai IKN. Beliau pada Kamis 6 Februari 2025 tahun ini di Kompleks DPR RI menyatakan bahwa untuk tahun 2025 tidak ada anggaran untuk IKN. Anggaran untuk IKN diblokir. Buat saya arti diblokir itu jelas sudah nggak usah diperdebatkan, itu ditutup. Artinya tidak akan ada anggaran APBN untuk IKN lagi. Nah, pernyataan yang sudah jelas itu lucunya ditafsirkan berbeda-beda. Saya cenderung berpendapat memang pemerintahan Prabowo dengan warisan utang luar negeri Jokowi yang terlalu besar sudah cukup repot. Nah, dengan pemblokiran dana buat pembangunan IKN, saya yakin memang sudah waktunya buat IKN segera masuk ke dalam kuburan sejarah beserta Mulyono dan para kroninya. Nah, Jokowi atau Mulyono serta Basuki Hadimulyono beserta bolodupanya harus diseret ke pengadilan untuk bertanggungjawabkan atas kegagalan total ambisi buta mereka. Rentetan kebohongan mereka tentang IKN sejak awal sampai akhir yang penuh tipu-tipu terus saja mereka narasikan tanpa malu. Mulyono, Basuki Hadimulyono dan bolodupak mereka memang oknum-oknum yang harus diseret ke penjara. Sesuai coret-coret adili Jokowi yang makin meluas dan berbagai demonstrasi yang menuntut Mulyono supaya diadili. Nah, saudara-saudaraku, mari kita ikuti terus upaya Mulyono dalam menanti palu godam sejarah yang insya Allah pasti akan menimpa dirinya. Ya, saya akan singkirkan. Ya. Bapak tadi Bapak sebut akan dibersihkan setelah 100 hari kerja. Maksudnya ada reshuffle atau gimana sih Pak? Kan bahasa Indonesia kan jelas kan? Diartikan sendiri aja ya Pak? Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Ya, mau lebih jelas lagi? Boleh Pak. Ya. Oke Pak. Oke, terima kasih. teman-teman, berbagai macam unsur dan tentu kompetensi datang dari mereka-mereka yang dipanggil oleh Presiden Prabowo untuk menduduki pos-pos jabatan kementerian, baik sebagai menteri koordinator maupun menteri-menteri yang menjalankan roda pemerintahan bersama dengan Prabowo untuk bidang-bidang yang terkait dengan anggapan bahwa mereka sangat kompeten di bidang-bidang di mana mereka dipercayakan oleh Prabowo Subianto. Namun teman-teman, ada berbagai macam sebab mengapa seseorang dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita tentu sudah tahu bahwa salah satunya adalah banyak orang dianggap berjasa oleh Prabowo sehingga mereka harus dibagi secara adil untuk menduduki jabatan-jabatan untuk ikut serta dalam rangka membuat pemerintahan Prabowo ini mendapatkan apresiasi karena kesuksesan yang ditopang dan ditunjang oleh kinerja mereka-mereka yang membantu Presiden. Tetapi teman-teman, ada juga catatan yang perlu diperhatikan oleh kita semua, termasuk secara khusus adalah Presiden Prabowo Subianto. Karena kekuatan politik termasuk mereka yang dianggap kompeten karena berlatar belakang akademisi atau ahli di bidang tertentu. Itu semua ternyata tidak menunjukkan kinerja yang baik. Bahkan omongannya seringkali kontraproduktif dengan arah kebijakan sang Presiden Prabowo.
Inilah kemudian membuat kita perlu mencermati dengan baik. Jangan-jangan memang sinyal ke arah isu di seputar reshuffle Kabinet Merah Putih itu sangat atau semakin kencang, dan bahkan sinyal itu sudah dihembuskan oleh Presiden Prabowo Subianto sendiri bahwa ia tidak akan main-main terhadap para menteri pembantunya yang bandel, yang dablek, yang hanya ingin menunjukkan kemampuan-kemampuan tetapi sangat mengedepankan ego sektoral termasuk ego individu, dan itu kemudian dianggap tidak bisa mewakili kerja-kerja tim sebagai sesuatu yang diharapkan oleh Presiden. Dalam konteks ini teman-teman, kita menangkap pesan bahwa Prabowo Subianto sangat serius dan sudah memberikan warning kepada siapapun tanpa harus menyebut orang-orang yang dimaksud atau ditarget oleh Presiden Prabowo untuk dievaluasi dan pada akhirnya direshuffle. Nah, saya ingin memberi catatan teman-teman bahwa mungkin salah satu menteri yang perlu dievaluasi baik kinerja maupun omongan-omongannya, dan karena itu layak masuk dalam radar untuk direshuffle itu adalah Menteri Dodi Hanggodo. Dia adalah Menteri Pekerjaan Umum. Saya tidak terlalu tahu latar belakang ia adalah seorang politisi atau dia seorang akademisi atau seorang yang memang kompeten di bidang tertentu, sehingga Presiden Prabowo kemudian memanggilnya dan menempatkan ia untuk menggantikan posisi yang sudah sangat luar biasa ditunjukkan kinerjanya oleh orang yang bernama Basuki Hadimulyono. Ia adalah orang yang selama ini berada bersama dengan Joko Widodo untuk berbagai macam pekerjaan umum yang sangat menunjang kinerja Presiden di masa Jokowi menjadi dan menjabat sebagai Presiden kita. Tetapi ketika perubahan dan nama baru yaitu Dodi Hanggodo masuk sebagai salah satu menteri dalam pemerintahan Prabowo dan Gibran, tentu kita semua layak mencari tahu siapakah sosok ini. Tetapi terlepas dari itu teman-teman, ada satu kontroversi yang menurut saya perlu didudukkan secara baik. Dan saya ingin memberikan tafsir, sekali lagi ini sebuah tafsir, bahwa Dodi Hanggodo itu harus kita katakan menciderai semangat yang dibangun oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu semangat tim, semangat yang ingin menunjang kinerja-kinerja para menteri untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan negara dalam rangka negara hadir, negara tidak absen. Dan itulah yang selalu diingatkan oleh Presiden Prabowo Subianto, agar kerja-kerja para menteri itu memang pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Bayangkan teman-teman, ketika ia sebagai menteri yang bertanggung jawab untuk proyek-proyek strategis nasional, salah satunya adalah pembangunan ibu kota Nusantara, sungguh di luar dugaan ketika mungkin ia bermaksud untuk bercanda, melontarkan gagasan candaan di hadapan awak media terkait dengan isu di seputar apakah memang pembangunan ibu kota Nusantara itu akan mangkrak atau akan memang dilakukan evaluasi yang sangat signifikan oleh Prabowo Subianto. Maka kata-kata Dodi Hanggodo di luar dugaan. Ia mengatakan bahwa dana pembangunan IKN itu diblokir. Kata diblokir ini tentu menimbulkan seawal sangka dari publik luas. Salah satu makna yang disampaikan oleh para netizen dan kemudian oleh rakyat luas itu adalah bahwa tidak ada lagi proses pembangunan itu karena tidak ada dana. Dan lebih kacau lagi ketika kemudian publik luas menafsir bahwa memang Presiden Prabowo tidak ingin dan tidak berniat melanjutkan pembangunan IKN. Dan karena itu rumor ini berkembang luas dan sangat membuat Presiden Prabowo harus berpikir serius karena berbagai macam tuduhan itu diarahkan kepada dirinya bahwa dia dianggap sebagai orang yang akan membatalkan pembangunan IKN. Sungguh sesuatu yang datang dari seorang menteri yang justru kontraproduktif dengan arah kebijakan Prabowo Subianto sebagai presiden. Dalam konteks yang lain, ia dalam hal ini Dodi Hanggodo juga mengatakan sesuatu yang sangat mempermalukan Presiden Prabowo. Ia mengatakan pembangunan IKN anggarannya telah diblokir dan karena itu ia mengatakan anggaran pembangunan IKN itu dialihkan untuk makan gratis para menteri.
Coba teman-teman Anda bayangkan, bukankah salah satu proyek strategi nasional Presiden Prabowo itu adalah makan gratis? Mengapa ada seorang menteri yang mengatakan pembangunan IKN dananya diarahkan untuk makan gratis para menteri? Tidak lucu sama sekali. Dan karena itu ketidakcerdasan seorang menteri dalam kabinet Merah Putih Prabowo dan Gibran ini harus dicermati secara kritis oleh Bapak Presiden. Karena apa? Karena ini sungguh sekali lagi mempermalukan Presiden Prabowo Subianto. Dan karena itu Dodi Hanggodo layak dievaluasi serius dan ia harus masuk salah satu radar untuk dilakukan reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto, Anda tidak layak dipermalukan oleh menteri-menteri Anda. Anda sudah menunjukkan komitmen untuk bersama rakyat dan bahkan Anda ingin melanjutkan apa yang sudah baik dalam era Presiden Joko Widodo, salah satunya adalah pembangunan IKN, dan karena itu kita semua menunggu agar anggaran-anggaran yang tepat sasaran itu Anda tunjukkan. Dan kita semua sungguh berharap bahwa apa yang sudah baik di masa Jokowi dilanjutkan, apa yang kurang Anda tingkatkan. Dan karena itu ada menteri yang tidak sejalan dengan pikiran sang presiden. Salah satunya Dodi Hanggodo yang mempermalukan presiden, layak dievaluasi serius dan layak juga untuk dilakukan reshuffle terhadap Dodi Hanggodo.